Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda. Eh, kita menyambung kesaksian dari Mbak Lydia, bagaimana dia ketika masuk di gereja dan dia biar sambung lagi ya ceritanya. Tadi di gereja kemudian sampai heboh, orang-orang kira biasalah kalau orang berjilbab tentunya pada masa itu teror bom banyak sehingga orang trauma ya. Jadi ketika mereka melihat kostummu, pasti mereka panik ya. Tapi Tuhan membuktikan dari salah satu jemaat ada yang memeluk kamu dan wah itu bagaimana terjadinya? Ya, itu akhirnya saya dibimbing sama beliau, namanya Bu Lina Limbong. Mm-mm. Jadi sampai uh, ya waktu itu tiap minggu saya mungkin berapa kali sampai akhirnya ya minta dibaptis sendiri saya, Cek. Nah, kebetulan itu waktu itu kan akhirnya ya udah kita belajar gitu ya, Cek, Alkitab, udah istilahnya bukan belajar mendengarkan gitu istilah. Ya akhirnya dari situ saya mengerti siapa Yesus. Oh ternyata betul dia itu Tuhan yang hidup. Dulu saya istilahnya beribadah sehari bisa 5 kali, masih ngaji, masih ini. Tapi istilahnya rasanya Tuhan itu jauh gitu. Tapi begitu saya mengenal Tuhan itu banyak sekali kesaksian sebenarnya di Batam, Cek. Waktu itu kami bangkrut sampai akhirnya harus pulang ke Jawa dan lain-lain gitu. Banyak sekali sebenarnya kesaksian yang waktu itu saya sampai punya uang cuma 1.000 perak. Kami harus makan bertiga aja. Jadi rumah disita. Ya waktu itu bangkrut lah sih habis-habisan saya. Gara-gara ada ya pokoknya ada something wrong waktu itu. Dari bisnis kami lah. Akhirnya waktu itu ya mesti makan bertiga. Sampai saya bilang, Tuhan, saya cuma punya uang 1.000 perak. Saya bilang, saya mesti kasih makan anak, suami kan. Ya anak dari suami, cek. Dulu suami kan bawa anak, istilahnya. Kalau memang kamu Tuhan yang benar-benar Tuhan hidup, saya nantang Tuhan tuh berapa kali. Ini uang 1.000 mana cukup buat makan, beras enggak punya, apa enggak punya, saya bilang. Semua sudah disita bank, saya bilang. Kalau memang kau benar-benar Tuhan yang hidup, engkau juga yang akan menghidupi kami. Saya tunggu berapa menit, nggak ada jawaban, nggak ada yang ngasih makan, apa kan gitu, Cek. Waktu itu susahnya habis ditipu orang itu seperti itu. Sampai akhirnya orang yang pernah berhutang sama kami mungkin 25 juta waktu itu, Cek. Itu yang dulunya saya cari sampai kemana-mana nggak ketemu orang itu, Cek. Isa datang ke rumah dan ngembaliin uang itu, Cek. Oh puji Dan Tuhan. saya. Jadi pertolongan Tuhan waktu itu sama sama saya itu hampir bersamaan dengan gempa di Jogja, Cek. Hmm. Nah, waktu gempa itu udah kita gimana caranya pulang kan gitu. Setelah gempa agak reda kan baru boleh pulang. Cuman istilahnya kendaraan kan juga nggak ada karena di sana hampir istilahnya rumah-rumah jadi apalagi di daerah Bantul waktu itu, Cek, banyak yang roboh jadi rata dengan tanah gitu. Termasuk rumah kami, rumah ibu saya hancur lebur kan gitu. Sampai ibu tinggal di tenda dan lain-lain ya, ada rumah yang masih bisa dipakai juga. Nah, waktu itu saya pulang, Cek, masih banyak orang di sana, Cek. Istilahnya ya waktu awal-awal pulang saya nggak di ini, saya nggak diapa-apain saya waktu istilahnya ya cerita-cerita. Nah waktu saya cerita saya terima Tuhan Yesus itu dah
keluarga saya nggak terima, Cek. Najis, kamu najis gitu. Terus akhirnya saya disuruh pergi dari situ, Cek. Terus berapa bulan kemudian saya kan pulang lagi, Cek. Saya pulang ke Jogja lagi. Disitulah, Cek, yang awal benar-benar itu benar-benar Tuhan itu benar-benar mungkin Tuhan yang benar-benar Tuhan hidup itu, Cek. Hampir mati saya. Bagaimana tidak? Kakak bapak saya itu sudah apa ya, celuret itu kan bengkok gini dia, Cek. Iya. Awalnya saya dipanggil, ayo sini ngobrol-ngobrol gitu. Banyak orang gitu, Cek. Tahu-tahu tuh sudah saya disuruh duduk gitu loh, jadi gimana kabarnya, pokoknya awal-awalnya gitu. Sampai tahu-tahu tuh kok ini celuret itu sudah di sini deh, Cek. Kamu mau balik ke agamamu atau kamu milih mati gitu. Waktu itu ya sempat ya udah kayak udah di ujung tanduk kan ya, saya bilang aduh Tuhan, kok sampai segininya saya sudah bangkrut, sudah habis-habisan semua, sekarang nyawa pun kamu minta kan, istilahnya gitu. Iya. Jadi saya oke, ginilah Tuhan Yesus, saya bilang kalau memang istilahnya nyawa saya bisa untuk menghapus semua apa kesalahan-kesalahan yang kemarin saya buat, dosa-dosa saya yang saya buat, oke, aku ikhlas lah Tuhan, ikhlas, ambil dah, saya bilang. Terus saya ditanya lagi, milih mana kan gitu. Saya bilang, oke lah, silahkan bunuh saya bilang. Saya lebih memilih Yesus saya bilang. Saya milih Yesus saya, silahkan, saya bilang gitu. Disaksikan ya, dia bilang gitu. Saksikan ya, saudara-saudara. Jadi anak ini mati karena dia memilih sendiri kan gitu. Soal saya di penjara, saya di apa, tidak masalah. Yang penting anak kalau ini enggak apa sih lah. Saya tuh dibilang apa itu namanya, Cek? Murtad. Aibnya keluarga. Aibnya keluarga gitu. Tapi mereka bilang, oh ya sudah, nanti kalau memang itu mati, anggaplah kita semua bungkam gitu loh, Cek. Waktu itu di sana ada kesepakatan seperti itu gitu. Jadi oke, silahkan, saya bilang, saya udah siap, saya bilang. Tapi akhirnya nggak tahu itu kayak yang saya lihat sih adik saya ya. Dan saya lihat adik saya itu pukul ya, kakak bapak saya tuh dipukul. Terus akhirnya tahu-tahu tuh saya tuh sudah di hotel. Saya tanya, di mana gitu, saya bingung. Kayaknya tadi itu aku wis mati itu, sampai nggak percaya tuh, saya gini, saya pukul badan saya kok sakit gitu. Loh, ini dek mana gitu. Saya keluarkan dari kamar itu. Loh, kok di hotel, saya bilang. Saya tanya sama resepsionisnya kan, Mbak, ini di mana? Oh, Ibu tadi ada yang ngantar gitu. Kemarin sih Bu nganternya, bukan tadi gitu. Ibu udah dari kemarin di sini, ada yang nganter, katanya sih adiknya Ibu gitu kan. Adik saya bilang. Baru saya ingat gitu loh, Cik. Jadi akhirnya adik saya yang kebingungan nyari saya gitu loh, Cik. Kok ada telepon di saku saya? Akhirnya saya pinjam, dulu kan teleponnya masih telepon batangan tuh, Cik. Iya. Masih itu gitu.
saya pinjam cas sama resepsionis saya cas. Teleponnya bunyi loh, Mbak, pendek di gitu. Loh, nggak ngerti aku dek mana ini, aku bilang. Loh, katanya kamu yang bawa sini aku gitu. Loh, enggak gitu. Wong aku loh dikurung, dia bilang gitu. Aku tuh dikurung. Mana aku bisa ngapa? Aku malah takut wes mati kok gitu. Kok ndek di saiki gitu, saya ditanya. Nggak tahu aku dek mana kan, saya bilang gitu deh. Saya tak kasih, Mbak tolong kesini Mbak sebentar, saya bilang. Ditanya resepsionisnya sama adik saya, Mbak posisi kakak saya di mana gitu. Jadi dulu itu udah akhirnya ada di belakang terminal itu ada hotel, tapi saya lupa namanya ya. Di terminal Giwangan itu udah saya di sana. Di Jogja. Terus akhirnya adik ya di Jogja, di belakang terminal Giwangan tuh ada hotel, di situ udah saya dibawa. Terus saya tanya, saya dijemput sama adik, saya dilihat mana kamu nggak apa-apa toh, saya Diperiksa. mana luka gitu, luka enggak kamu gini. Adik saya sampai kayak gitu loh. Kok seingatku aku tuh juga aku merasa apa aku wis mati, aku tuh tadi saya cerita gitu tuh sama adik saya. Kok orang setauku aku tuh dicuret, saya bilang gitu. Tapi seingatku kamu juga yang bawa aku ke sini kan, dia bilang gitu. Oh enggak, oh aku loh dikunci di kamar aku. Dia kan adik saya paling deket tuh, jadi istilahnya apa? Makanya waktu itu bener-bener secepat kilat itu kejadiannya itu, nggak sadar saya. Pokoknya tahu-tahu tuh di hotel gitu loh, Padahal seingat saya, adik saya juga itu tuh saya tuh sudah diam di depan orang tuh, Saya pikir saya wis mati, Sudah kesepakatan Waktu itu. keluarga mereka harus mateni kowe ya. Ya, mungkin sudah kesepakatan keluarga itu. Tapi adik saya kan enggak, dia yang paling dekat sama saya waktu itu. Tapi itu sampai sampai di hotel tuh saya diliatin, mana lukamu digituin saya. Sampai di sama adik saya Diperiksa. diliatin satu persatu gitu. Siapa sih nulung kowe gitu? Saya ditanya gitu. Ya enggak ngerti, wong setauku kamu yang bawa aku, kok aku aja enggak sadar gitu. Enggak mungkin, dia bilang, wah aku loh dikurung, dia bilang. Ya udahlah, nggak usah berdebat, mungkin Tuhan Yesus saya bilang. Baru dari situ saya bilang, ya ampun Tuhan, ternyata benar-benar Tuhan, Engkau itu Tuhan yang hidup, saya bilang. Entah malaikatmu, entah siapa yang selamatkan saya. Saya sujud syukur sama adik saya, ya ampun dia bilang. Ternyata Tuhanmu tuh benar-benar sing kamu percaya, benar-benar menyelamatkan kowe benar-benar diselamatkan kowe, dia bilang. Sampai nangis saya dipeluk sama adik saya. Gitu, Itu kejadian yang luar Jadi biasa banget, itu nyawa jadi taruhan ya. Tapi pertolongan Tuhan itu luar biasa ketika Dia yang memilih ya. Wow, luar biasa banget pengalamannya ini. sekarang kakaknya bapak kan belum meninggal, tapi bapak saya kan belum meninggal. Kalau ketemu saya sekarang dia uh, kayak mengakui gitu loh, tapi istilahnya ya wis lah no, pilihanmu gitu. Ternyata benar-benar Tuhanmu ki Tuhan yang memang sing benar-benar urip gitu loh. Mbak Lydia tidak Ya, pernah nanya sama Pak D apa yang atau orang yang berada di tempat kejadian itu, family yang ada di tempat kejadian itu tidak ada satukah yang bercerita apa yang terjadi waktu
Mbak Lydia sudah mau dipotong. Ada, C. Jadi dia bilang gini, kan udah lama tuh, C, kejadiannya udah lama gitu ya. Waktu ketemu saya sama Pak D saya, dia cuma bilang, olah no, ternyata pilihanmu bener. Tuhan sing mbok pilih bener. Waktu itu kita bingung, kok kue iso ngilang neng dimbuh gitu. Luar Kok biasa, iso Yesus ngilang, dahsyat. kue ndek ilmu apa? Saya ditanya gitu, kamu punya ilmu apa gitu. Loh, aku juga ndak sadar yuk, Pak D. Aku ngerti-ngerti neng hotel loh. Jadi waktu udah lama itu, sudah istilahnya waktu itu berani lagi kita komunikasi saling apa. Saya minta maaf sama Pak D saya. Pak D saya juga minta maaf sama saya, walaupun ya pilihanmu lah, no, terserah kowe gitu. Tapi memang bener-bener lah, si pilihanmu bener wes gitu. Gitu. Cuman sampai sekarang ya beliau masih dalam hati, saya enggak tahu beliau percaya apa enggak. Yang penting istilahnya saya berdoa untuk keluarga saya, semoga Iya. Mudah-mudahan Tuhan menjamah mereka ya, sehingga mereka juga bisa diselamatkan Tuhan. Ada kan kesalahan, jadi hubungan doa keluarga saya bisa dijamah Tuhan Yesus. Selamatkan Tuhan Yesus, bisa percaya Tuhan Yesus, Amen. bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, biar mereka benar-benar istilahnya kayak Thomas kan mesti dicolokin dulu baru dia percaya kan gitu. Seperti itu. Karena tipikal keluarga saya itu istilahnya mesti lihat sih kayak percaya gitu. Seperti itu sih, Cek. Jadi ya dalam rumah tangga ya banyak kali sekarang kayak sekarang kan single parent nih, Cek. Oke. Ini sekarang kan dia single parent. Nah, kehidupannya dia juga saat ini sedang kesulitan sekali. Dan mungkin saudara yang ingin tergerak hatinya, ingin membantu kehidupan Mbak Lydia, saudara bisa langsung memberi bantuan saudara ke rekeningnya Mbak Lydia di rekening BCA nomor, monggo. 6700366624 atas nama Mujiati. Demikian saudara, karena berapapun donasi yang saudara berikan buat Mbak Lydia ini akan sangat-sangat membantu kehidupan dia dan anaknya. Nanti kita akan cerita lagi bagaimana perjalanan dia selanjutnya. Demikian saudara, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.